Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot, Ustazah Ella Fitria SKM MPD. Yang kami hormati Ustazah Ida Sri Hasanah selaku Wakil Kepala TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot. Yang kami cintai dan banggakan seluruh ustazah TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara penyampaian diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mohon izin ya saudara-saudara, saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 mengadakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ustazah, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan penuh dari ustazah-ustazah, dari Ustazah Elok dan seluruh ustazah-ustazah TK. Terima kasih atas dukungan penuhnya, kemudian terima kasih atas kehadiran hari ini, partisipasinya, dan mohon maaf apabila dalam persiapannya mungkin ada yang kurang. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah yang pada hari ini Ustazah Elok izin karena ada suatu hal yang akan disampaikan, yang diwakilkan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Ida Sri Hasanah. Kepada Ustazah Ida Sri Hasanah selaku Wakil Kepala TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot, yang kami hormati segenap ustazah TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot, dan dalam hal ini Ustazah Nani sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ustazah sekalian, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah TK Muslimat NU 19 Anissa Jenggot yang mana pada hari ini berhalangan hadir, dan saya menyampaikan sedikit tutur kata, mungkin bisa bermanfaat bagi semuanya dan kita semua dapat memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh Ustazah Nani pada acara diseminasi budaya positif ini, yang makna yang akan disampaikan Ustazah Nani nanti semoga bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman semua, mari kita nanti perhatikan bersama penyampaian materi ini, yang mana Ustazah Nani ini adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 di sekolah TK Muslimat NU Masito 19 Anissa Jenggot. Tepuk tangan semuanya. Nanti kita bisa saling kerjasama, sharing bersama, yang nantinya akan ada pertanyaan, monggo kita belajar bersama. Semoga ke depan lembaga kita lebih baik lagi dengan pembebasan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ida atas sambutannya. Teman-teman, supaya tidak ngantuk, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Wow. Tepuk cinta.
Love kecil, love sedang, love Besar. cinta. Banyak cinta ya Ustazah. Langsung saja nggak Ustazah? Aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di sini mohon maaf, sharing bersama, belajar bersama nggak Ustazah. Saya pun masih proses belajar. Mungkin nanti akan ada penambahan dari Ustazah Dila selaku guru penggerak angkatan 6, bisa menambahkan nggih Ustazah nanti nggih. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam membangun budaya positif ini di sekolah ternyata kita lingkungan kita yang pertama harus positif nggih Ustazah nggih. Kemudian aman bagi anak, kemudian nyaman, anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, kebebasan tapi tidak tetap ada arahan dari kita sebagai orang dewasa. Kita guru sebagai among tetap mengarahkan, namun memberikan merdeka untuk anak, kebebasan untuk belajar untuk anak, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain. Di sini bisa dari guru dan dari teman-temannya untuk mendisiplinkan dirinya. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka seperti fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang tadi itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut hukuman, ngoten nggih. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal dari dalam diri sendiri. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi walaupun misalkan disiplin nih, anak ini berangkat di tepat waktu, dia tidak mengharapkan pujian ustadzahnya, wah terima kasih sudah tepat waktu,
Nah, dia tidak mengharapkan itu, tapi memang dia tanggung jawab atas dirinya. Oh, saya harus berangkat pagi. Misalkan ustadzah ini tidak mengharapkan reward atau hadiah dari sekolah, tapi memang guru itu meyakini bertanggung jawab atas dirinya bahwa saya bertanggung jawab di sini, maka saya harus berangkat tepat waktu. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan ada diskusi ya Ustazah, antara guru dan anak, mendiskusikan keyakinan kelas apa saja yang akan diterapkan. Kalau hanya dari satu pihak, guru saja yang membuat keyakinan itu, berarti bukan keyakinan, tapi itu aturan yang dibuat guru. Kalau keyakinan kelas, adanya diskusi, kesepakatan bersama secara bersama-sama dan mufakat, maksudnya saling setuju, ngoten nggih. Misalkan keyakinan kelas di kita kan berkata jujur, berkata bijak, ngoten nggih, terus sayang teman, menjadi pendengar yang baik. Nah, itu keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Kalau aturan hanya dari guru saja. Pembentukan keyakinan kelas. Kalau tadi kan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama ya Ustazah nggih. Secara bersama-sama, tidak dari satu pihak, tapi ada dua pihak yang berkait, yaitu guru dan murid. Kalau di sekolah berarti kesepakatan keyakinan kelas. Kalau sekolah itu berarti ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada komite nggih. Kalau di kelas itu berarti antara guru dan murid. Kalau hanya yang membuat itu satu pihak, berarti itu aturan, masih aturan, belum keyakinan bersama. Pembentukan keyakinan kelas ini. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya positif ya Ustazah. Misalkan menjadi pendengar yang baik, bertanggung jawab, jujur. Kan biasanya anak-anak itu mengatakannya tidak boleh lari Ustazah, tidak boleh nangis gitu. Nah, kita kata-kata itu kita jadikan kata-kata yang positif, berjalan saja, menjadi pendengar yang baik, bertanggung jawab, jujur. Nah, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang positif. Saya yakin teman-teman semua di kelas sudah berupaya untuk itu nggih Ustazah nggih. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak secukupnya saja. Misalkan berkata bijak, jujur, kemudian menjadi pendengar yang baik, sayang teman atau apa gitu nggih. Nanti bisa disepakati antara guru dan murid di dalam kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi membuat keyakinan kelas itu yang bisa diterapkan nggih Ustazah, yang bisa digunakan atau diterapkan langsung di lingkungan itu. Kalau di lingkungan kelas berarti di lingkungan kelas. Kalau di sekolah berarti seluruh lingkungan sekolah. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi biasanya di awal kegiatan itu setelah berdoa, kemudian pembacaan surat, pilar karakter, kemudian topik ya Ustazah. Nah itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama-sama. Apa saja kesepakatan yang keyakinan-keyakinan apa yang akan dilakukan di hari itu. Kemudian
kita berikan berikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Misalkan anak-anak sayang teman, jujur, berjalan saja, bertanggung jawab. Kita berikan biar anak itu yang memunculkan idenya ya Ustazah ya, yang mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan ide-ide dan gagasannya. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat hari itu bisa ditinjau kembali untuk esok harinya. Oh kemarin, nah itu nanti bisa ditebalkan lagi. Keyakinan kelas kita apa ya teman? Nah itu nanti bisa diulang-ulang setiap harinya agar anak itu selalu ingat. Nah, ternyata ustazah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga kebutuhan dasar murid ya di dalam sekolah atau kelas. Nah ini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini pastinya saya percaya ustazah sudah mempersilahkan ketika waktunya minum gitu ya. Ketika ada anak yang ustazah saya haus, silahkan minum gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika anak ada keinginan untuk minum atau kemudian kan kita ada makan siang ya ustazah ya, nah itu kita sudah memenuhi satu kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan dan minumnya anak-anak di kelas. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini sangat penting untuk anak, perhatian dan sentuhan fisik ya ustazah, maksudnya mungkin mengelus kepala, terima kasih ya sudah menjadi anak yang jujur, terima kasih ya sudah menjadi anak yang bertanggung jawab, atau boleh disentuh pundak ya, kepala, pundak gitu ya. Itu kalau di kita kan maksudnya masih anak usia dini memang perlu itu, tapi kalau di pendidikan yang selanjutnya kan mungkin hanya apresiasi kata-kata saja kan, karena memang kalau sudah dewasa kayak SMP SMA itu kan sudah bukan ini ya Ustazah, takutnya nanti kalau guru laki-laki kepada siswa yang perempuan kan bagaimana. Tapi kalau kita di pendidikan anak usia dini itu memang harus ada sentuhan kepala, kemudian pundak gitu ya, ditepuk-tepuk, ada rasa penguatan untuk anak. Terima kasih ya sudah menjadi anak yang bertanggung jawab, sudah mengembalikan mainan pada tempatnya. Terima kasih sudah menjadi anak yang jujur. Nah, kita memberikan apresiasi itu dengan mungkin sentuhan-sentuhan kasih sayang dan perhatian. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah, ini biasanya anak-anak ini kan ustazah aku mainnya yang itu, aku mainnya yang itu. Iya, silahkan teman-teman bermain sesuai dengan minatnya. Jadi kita sebagai orang dewasa tetap mengemong gitu ustazah, jadi among, jadi fasilitator, tapi memberikan kebebasan kepada anak. Silahkan mau bermain yang mana teman-teman, silahkan teman-teman boleh bermain sesuai dengan pilihannya, sesuai dengan ide dan imajinasinya. Tapi kita sebagai orang dewasa tetap mengarahkan menjadi among yang baik untuk anak-anak. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Nah, kalau anak usia dini itu kan memang waktunya senang-senang ya ustazah ya, dibuat happy kegiatan di kelasnya. Nah, ini ada posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kadang guru itu kan tidak tahu menahu prosesnya, mungkin anak itu melakukan kesalahan. Misalkan anak itu berangkat terlambat ngoten nggih. Nah, biasanya loh kenapa terlambat? Kalau mungkin di usia-usia yang SD, SMP, SMA itu kan hukuman yang anak terlambat itu kan diterapkan ya Ustazah. Tapi kan kalau kita diskusi dengan orang tuanya, kenapa kok bisa terlambat ngoten nggih. Nah,
di posisi kontrol guru sebagai penghukum ini, kadang guru itu hanya melihat kesalahan anak. Kamu tidak tertib, kamu tidak ikuti aturan ustadzah, kamu tidak ini, silakan boleh di luar dulu. Nah itu kan hanya menghukum, tapi kita tidak menanyakan kenapa kamu bisa seperti ini gitu ya, hanya melihat hasil akhir kenapa dia melakukan itu, ngoten. Ya, kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ustadzah, sudah bersusah payah mengendalikan teman-teman untuk tertib. Nah itu kan kayak nanti anaknya merasa bersalah, oh iya gitu ya, saya seperti ya. Nah ini ada filmnya, nanti ustadzah-ustadzah bisa diamati, dicermati apa yang dilakukan di film ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu menjadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sedikit menanggapi tentang video tadi ya Ustadzah Nani ya. Tadi di video itu kan menjelaskan tentang posisi kontrol sebagai penghukum ya. Jadi bukan ustadzah ya. Kalau di sini kan namanya ustadzah. Itu gurunya berarti kan dia memberikan hukuman kepada muridnya ketika si muridnya itu terlambat sekolah. Mungkin kalau kita terapkan di sekolahan kita ya, di sekolahan kita ataupun di sekolahan, kalau menggunakan kontrol sebagai penghukum, mungkin itu tidak membuat perubahan dalam keyakinan ke anaknya seperti itu. Iya. Ya, jadi motivasi intrinsiknya itu tidak tertanam dalam hati seperti itu Ustadzah Nani. Iya betul. Selain itu, guru itu tidak ingin tahu mengapa alasan anak itu terlambat. Jadi hanya langsung satu pihak saja, guru langsung kamu lari mengelilingi lapangan basket. Harusnya kan kita sebagai guru ingin menanyakan terlebih dahulu kenapa bisa terlambat gitu kan. Nah di posisi kontrol sebagai penghukum ini hanya satu pihak saja, tidak ada diskusi antara yang berlawanan. Jadi hanya langsung diputuskan kamu langsung lari mengelilingi lapangan gitu ya Ustazah. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Bisa diamati ya Ustazah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
jadi kata-kata yang diucapkan oleh gurunya itu seakan-akan apa ya, ingin membuat anak ini merasa bersalah karena dia sudah membuat gurunya itu selalu ditanya kepala sekolah. Jadi kayak gurunya itu, bagaimana sih kamu? Nah, tadi ada membuat merasa bersalah. Jadi kata-kata yang dipakai sama guru pun membuat anak ini merasa bersalah ya Ustazah. Kita lanjut ke selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya. Nah, ini ada posisi teman. Kita bisa amati bersama. Iya sayang. Saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi kita sudah lihat film posisi kontrol sebagai teman. Nah, tadi yang digunakan oleh ibunya adalah suara yang ramah. Yang digunakan adalah suara yang ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi kita lihat juga bahwa posisi teman ini jarak antara guru dan murid itu seperti tidak ada jarak. Ya, walaupun memang bagus karena memang kita sebagai teman kan memang kita bisa mendalami karakter murid tersebut. Tapi jika terlalu dekat, tidak ada jarak kan attitude-nya, sikap yang anak itu nanti juga akan kurang baik kepada gurunya ya, sopan santunnya begitu. Nah, selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, si pemantau atau monitor ini guru, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi seperti posisi kontrol penghukum atau teman. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Tadi di posisi kontrol ini kan ditanyakan apa kesepakatan atau aturan masuk jam berapa, kemudian tahu konsekuensinya apa gitu. Selanjutnya yang terakhir ada posisi manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Menghargai diri sendiri.
sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren sip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Sedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 12. Baik Bu, terima kasih. Nah, tadi kita sudah posisi manajer ini posisi yang harusnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa membangun pikiran murid, begitu. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita tidak menawarkan solusi, tapi kita bertanya apa yang akan kamu lakukan. Jadi ada perantara untuk anak ini berpikir apa yang harus dilakukan. Seperti itu, ustadzah-ustadzah, ada posisi penghukum, kemudian ada posisi merasa bersalah, posisi teman, kemudian ada pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini memang yang ideal ya ustadzah, yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nanti kita bersama-sama belajar bersama, berproses bersama. Ada segitiga restitusi yang dilakukan dalam untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuatnya. Untuk menstabilkan identitas ini biasanya kan kalau ada anak yang misalkan berebut mainan ya ustadzah, kalau kita kan biasanya seperti itu, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku gitu kan ya. Terus ustadzahnya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, anaknya ini kan didampingi, ditanya ada apa yang dirasakan, ada masalah apa, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan bagaimana kalau seperti ini, tindakan yang seperti ini tuh bagaimana menurut kamu? Misalkan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kayak kemarin Mas Haidar itu ketika baris kan ngosek-ngosek nih ustadzah. Nah itu kebetulan saya gandeng, iya saya gandeng untuk keluar dari barisan. Di sana saya bertanya, kenapa Mas Haidar barisnya tiduran? Mas Haidarnya sambil senyum-senyum, enak ok gitu katanya jawabannya. Nah Mas Haidar kalau baris itu bagaimana tadi, kalau seperti itu apa yang dirasakan teman-teman tadi di sana? Nah teman-temannya kan terganggu. Nah Mas Haidar itu kemarin senyum-senyum sambil enak ok tidur di sana enak ok. Nah kita menanyakan validasi tindakan yang salahnya. Lah Mas Haidar sebaiknya bagaimana kalau baris? Harus bagaimana? Tertib,
tertib, iya. Nah tadi bagaimana? Tadi yang dilakukan Mas Haidar apa? Tiduran. Nah itu bagaimana? Nah itu kita memvalidasi tindakan yang salahnya itu dengan kata-kata yang positif juga, dengan kalimat pemantik, kalimat pertanyaan terbuka ya Ustaz ya. Tidak langsung menyalahkan, kamu salah, barisnya kok tiduran gitu. Tapi bagaimana? Kok barisnya tiduran? Apa yang kamu lakukan? Terus bagaimana teman-teman di lingkunganmu tadi gitu kan? Jadi ada kalimat pemantik untuk anak ini berpikir gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan sekolah kita itu apa sih ketika baris itu harus bagaimana? Kemarin Mas Haidar menjawab sendiri, harus tertib, harus rapi. Nah itu Mas Haidar tahu. Terus apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu kan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mas Haidar mau melakukan apa selanjutnya? Barisnya tertib Ustazah. Iya begitu. Jadi ada cara untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ya Ustazah ya. Itu ya teman-teman untuk terkait materi budaya positif. Ada tadi apa itu disiplin, kemudian ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol sebagai guru, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi. Nah teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Kita sharing bersama-sama ya Ustazah. Jika nanti mungkin ada yang bisa saya jawab, langsung saya jawab. Ustazah? Iya, Ustazah. Perkenalan dulu nggak? Nggak usah ya? Iya, Perkenalan. Oh, iya. Oke, nama saya Layina Marisa. Mau bertanya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Langsung dijawab ya Ustaz ya. Untuk cara membangun budaya positif di sekolah, yang pertama kita meninjau apa visi misi, keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah tersebut. Jadi kita meninjau ulang visi misi apa saja yang visinya, nilai kebajikan apa yang diambil di dalam sekolah tersebut. Jadi kita meninjau ulang. Yang pertama kita meninjau ulang untuk visi dan misinya. Kemudian ada kita terapkan komunikasi terbuka antara warga sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid ya, komite di kita. Kalau untuk penyusunan visi dan misi memang murid kan tidak diikutkan kalau di pendidikan non-usia dini, tapi wali muridnya yang diikutkan dalam penyusunannya. Nah, yang pertama kita tinjau tadi visi misinya, nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada. Kemudian yang kedua ada komunikasi terbuka antara warga sekolah, kepala sekolah, guru, kemudian ada wali murid. Kemudian yang selanjutnya ada bangun lingkungan yang positif Ustazah, penuh apresiasi. Jadi bukan hadiah ya Ustazah, tapi apresiasi. Bisa dengan terima kasih sudah datang tepat waktu, terima kasih sudah disiplin gitu kan, itu juga termasuk apresiasi yang positif nggih. Kemudian terapkan etika kerja kita sebagai guru, kemudian tanamkan pendidikan karakter kepada seluruh warga yang ada di sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Ya Ustazah, tadi yang pertama apa? Ada meninjau ulang visi dan misi, nilai-nilai kebajikan universal apa yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua ada diskusi, komunikasi terbuka antara kepala sekolah, kemudian guru, murid, dan wali murid atau komite. Yang ketiga ada kita terapkan etika kerja. Yang keempat kita tanamkan pendidikan
pendidikan karakter, baik di siswanya maupun guru dan kepala sekolah. Kalau di kepala sekolah dan siswanya itu sudah terbentuk pendidikan karakter yang baik, otomatis akan mengalir ke siswanya ini juga baik gitu ya. Nah, di sekolah kita ini sudah melakukan pengaliran pilar karakter, 9 pilar karakter yang setiap harinya kita berikan kepada anak-anak gitu Ustazah. Nah, itu salah satu juga contoh untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Itu Ustazah. Bagaimana dengan jawaban tadi? Sudah? Sudah. Selanjutnya pertanyaan kedua, silahkan monggo Ustazah. Oh ya, Ustazah Lisa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nani izin bertanya, mengapa sih penting menciptakan budaya positif di sekolah itu? Kenapa? Terima kasih. Kenapa penting menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah yang pertama untuk menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak. Jadi budaya positif mengapa penting? Karena tujuannya untuk menanamkan karakter-karakter, nilai-nilai kebajikan universal kepada anak. Jadi kalau sekolahan itu tanpa adanya budaya positif, maka sekolah itu akan hancur. Maksudnya tidak ada sikap sopan santun, tidak ada kedisiplinan, tidak ada kejujuran, tidak ada kerjasama, bertanggung jawab, maka sekolah itu akan hancur. Nah, kenapa sangat penting untuk untuk menerapkan budaya positif? Nah, itu karena untuk tujuan utamanya untuk menanamkan karakter, nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini tahu bagaimana jujur, sopan santun gitu ya, kemudian bekerja sama, bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini sangat penting untuk anak terapkan. Jadi mengapa penting? Karena sangat penting sekali. Sekolah itu akan berhasil jika kita mampu menerapkan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai kebajikan universal itu kepada yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolahnya, kemudian guru, kemudian turun ke siswanya. Seperti itu ya Ustazah Lisa untuk jawaban mengapa penting untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Iya, sama. Sudah, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya kembali? Saudara Nani, Oke. bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, Oke. mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Oke. Mengapa penting Iya. keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kenapa penting sebagai bentuk untuk membentuk budaya positif? Oh ya. Kenapa penting keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang entah itu suku, agama gitu ya. Kalau di dalam kelas kan berarti bersama-sama membentuk keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif. Sangat penting karena tanpa adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat di dalam kelas, maka kelas itu tidak akan terarah Ustazah. Maksudnya kalau tidak ada keyakinan yang kita buat bersama antara guru dan murid, kelas itu tidak akan tahu kemana arahnya. Mungkin hanya kalau kita kan bermain saja tanpa adanya nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan. Penting keyakinan kelas itu ada ya Ustazah untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Karena tanpa adanya keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan anak atau murid, itu tentunya arah
dari kelas itu tidak ada arahnya, tidak ada keyakinan yang dipegang, tidak ada karakter yang kita pegang gitu ya. Maksudnya tidak ada nilai atau keyakinan dari dalam diri anak untuk melakukan nilai karakter tersebut. Jadi mungkin ya seperti ini, maksudnya kelasnya itu sesuai dengan keinginan anak, tapi sesuai keinginan anaknya itu tidak ada arahan, tidak ada nilai keyakinan dari anak tersebut, karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama antara guru dan murid, lepas dari latar belakang anak itu, kalau entah itu dari mana gitu ya. Kalau di dalam kelas sudah satu kelas, satu keluarga begitu. Jadi kalau tanpa adanya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal itu, kelas itu tidak ada arahnya Ustazah. Jadi anak itu tidak sesuai dengan keyakinan nilai-nilai yang ada. Jadi mereka bermain, belajar tanpa adanya nilai-nilai yang ada dari dalam diri anak. Jadi memang penting sekali kenapa kita adanya adanya keyakinan kelas yang untuk menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Nah, itu untuk menumbuhkan nilai karakter, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri anak. Terima kasih Ustazah Nani. Kemudian izin menanggapi ya Ustazah. Lalu bagaimana dengan yang anaknya itu kurang memahami dengan konsep keyakinan yang ada di kelasnya? Itu bagaimana Ustazah? Terima kasih. Untuk misalkan ada anak yang seperti Mas Haidar di dalam kelas, dia belum paham konsep keyakinan kelas itu ya Ustazah. Nah, kita sebagai wali kelas yang biasa bersama, guru yang selalu bersama, kita dekati, kita tanya, kenapa Mas Haidar seperti ini? Mas Haidar, kita kan sudah membuat keyakinan kelas bersama. Nah, sikap Mas Haidar harusnya bagaimana? Nah, kita kalimat-kalimat terbuka atau kalimat pemantik itu kita terapkan, kita tanyakan ke Mas Haidar biar anak ini bisa berpikir juga, oh ya, kalau saya tidak melakukan keyakinan kelas, apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, mungkin kita contoh-contohnya bisa kita terapkan langsung Ustazah. Misalkan kalau Mas Haidar belum bisa tertib, apa yang teman-teman rasakan gitu kan. Nah, teman-temannya merasa terganggu, kasihan. Harusnya bagaimana ya kita sebagai teman, harus apa ya Mas Haidar? Nah, biasanya kan anak itu akan menjawab sayang teman gitu kan, tertib gitu. Nah, untuk menerapkan itu kita rangkul dulu Ustazah. Karena anak itu tadi ada 5 kebutuhan dasar, salah satunya ada rasa ingin disayang gitu ya, rasa sayang, rasa kasih, rasa sayang itu. Nah, mungkin dia melakukan hal itu karena ingin diperhatikan oleh gurunya atau ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Mungkin dia kurang perhatian di rumah, akhirnya meluapkan di dalam kelas sehingga membuat kelas itu mungkin ramai gitu ya. Nah, mungkin dengan sentuh-sentuhan, dengan pelukan, dengan kata-kata yang positif. Kenapa Mas Haidar melakukan ini? Keyakinan kelas kita apa ya tadi? Kita sudah bikin apa gitu? Mungkin dengan sentuh-sentuhan atau dengan kata-kata yang positif gitu, untuk menumbuhkan rasa keyakinan yang ada di dalam diri Mas Haidar tersebut. Intinya berikan kasih sayang dan perhatian untuk Mas Haidar pertama kalinya, untuk biar keyakinan itu muncul di diri Mas Haidar begitu. Seperti itu ya Ustazah Zulfa. Mungkin yang pertama kita berikan perhatian, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yaitu rasa ingin disayang. Nah, kita berikan perhatian, kasih sayang yang penuh untuk Mas Haidar. Kemudian kita kembalikan lagi untuk Mas Haidar bagaimana keyakinan kelas kita. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan wali murid, dengan ibunya Mas Haidar, menanyakan bagaimana sikap Mas Haidar di rumah.
Kemudian minta kerjasama ketika mau tidur, bisa di hipnosleep atau hipnoterapi. Ketika mau tidur, kata-kata positif itu bisa dimasukkan ke dalam Mas Haidar sebelum aktivitas tidur. Itu Ustazah. Monggo Ustazah yang ingin menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nani sedikit menambahi tentang tadi, bagaimana sih penerapannya? Keyakinan kelas agar anak itu bisa tertanam secara intrinsiknya untuk bisa memiliki keyakinan bahwa sesuatu itu harus saya itu harus baik seperti ini dan itu tidak baik seperti itu. Mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Mungkin untuk anak usia dini, karena memang kalau anak usia dini itu kan dia lebih senang ke cerita, mungkin ya bisa jadi mungkin kita bekerja sama dengan sekolah karakter, bisa dengan Indonesia Heritage Foundation. Nah, di situ kita tanamkan kepada anak melalui buku cerita. Nah, dari buku cerita kita setiap hari membacakan tentang karakter kepada anak. Nah, dengan karakter kepada anak itu kita ceritakan, otomatis anak tahu, oh ini loh berarti saya itu berarti ini yang perbuatan yang baik, ini yang perbuatan yang tidak baik. Otomatis dia tertanam secara intrinsiknya perbuatan keyakinan yang nilai kebajikan yang harus mereka lakukan seperti itu. Mungkin itu ya Ustazah Nani ya. Selain Ustazah Nani tadi yang sudah dijelaskan tentang membuat keyakinan kelas kepada di setiap kelas, mungkin bisa kerjasama kolaborasi dengan anak-anak, kemudian dengan hipnoterapi atau hipnosleep, kemudian bekerja sama atau kolaborasi dengan orang tua. Mungkin kita bisa tanamkan juga melalui buku cerita ataupun video-video karakter seperti itu. Mungkin ada yang lain, ada yang mau menambahkan Seperti itu Ustazah Zulfa. Sama-sama. Itu ya Ustazah yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya diseminasikan budaya positif pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam proses presentasi hari ini saya masih banyak kekurangan, karena pada dasarnya saya sendiri masih proses belajar, ya Ustazah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini masih banyak kekurangan, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah ustazah-ustazah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Itu saja dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang
letakkan jangan nakal. Jangan nakal. Sebentar, jangan nakal. Terus apa lagi? Sayang teman. Sayang teman. Oke, teman, kalau kita berangkat kemana sesuai kilomnya Ustazah itu sih berangkatnya harus apa? Berangkat tadi sudah berangkatnya bagaimana? Iya mandiri. Iya mandiri dari motor terus salin ya. Nah teman-teman, ya teman-teman kalau berangkatnya itu harus bagaimana? Ya silakan boleh duduk dengan baik. Teman-teman, sebentar. Yang kalau malam bukunya malam ada? Oh ada. Bertanya, kalau malam-malam nih bukunya terlalu malam, terus paginya bagaimana, apa yang terjadi? Masih ngantuk. Apa tadi? Ada kesiangan. Ya. Kalau kesiangan berangkat ke sekolahnya bagaimana? Oke, terus apa? Boleh. Oh, lah, kenapa kok tetap tidur katanya? Boleh duduk dengan baik. Nah, nanti Mas Hafiz bisa bilang sama kakak, Kak, bukunya enggak terlalu malam ya, biar paginya dibacanya udah. Pendengar yang baik. Satu, rapi ya. Mas Hafiz sudah, silakan boleh mundur. Mana pendengar yang baik? Berbicara bergantian. Kalau Ustazah Khalid bagaimana? Mendengar, kira-kira mendengar tidak apa yang dikatakan? Tidak. Berarti kita mau tulisnya nih, jadi pendengar ya? Baik, kita tulisnya. Pendengar ya? Baik, oke. Terus teman, ketika kita bilang Bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik dulu? Pendengar yang baik. Oke, teman-teman, kalau kita jadi orang, jadi anak, kita berbicara harus bagaimana lagi? Atau kalau berbicara harus bagaimana, Mas? Terus bergantian. Yang baik, yang mana baik? Iya betul. Kalau kita mau bercerita itu ceritanya itu yang bagaimana? Yang baik, sesuai dengan kenyataan. Itu namanya apa teman-teman? Jangan bilang yang baik. Teman-teman, kalau kita itu berbicara itu kita harus bagaimana? Bergantian pelan-pelan. Tunggu orangnya selesai tanyanya. Berkata yang jujur, pintar. Tidak boleh apa kalau berkata jujur ya? Oh ya, berkata jujur. Oke. Teman-teman, berkata bijak. Berkata bijak.
sepatu. Kalau meletakkan sepatu terus bertanggung jawab apa namanya, membereskan mainan, itu namanya apa ya? Meletakkan sepatu pada tempatnya, meletakkan tas pada tempatnya, membereskan kembali mainan yang teman-teman mainkan. Namanya apa ya? Ya, betul, bos. Mas habis tanggung jawab. Apa teman-teman? Jawab. Rapi-rapi ya. Tanggung jawab. Bentar ya. Tidak cukup. Tanggung jawab. Oke. Kemudian ada jangan nakal. Kita harus apa sama teman? Harus apa kalau sama teman? Minta maaf jika melakukan kesalahan. Itu sama dengan bertanggung jawab. Terus tadi itu loh, kalau sama teman jangan apa? Baik. Apa? Sayang teman. Ya, sayang teman. Lagi ya. Ya, sayang teman. Oke. Tatakan yang lebih bagus. Oke. Biar suka temennya. Tadi ada tidak terlambat sekolah, itu namanya apa teman? Tidak kesiangan. Ya. Namanya disiplin. Apa teman? Disiplin. Namanya tulis ya. Disiplin. 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 Oke, disiplin. Terus tadi ada pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu sama dengan kita menghargai atau menghormati orang lain ya. Hormat ya, sudah ya. Kemudian ada berkata jujur ya teman-teman ya. Ada berkata jujur. Ustaz Mari tulis di sini ya. Jujur. Apa teman-teman? Jujur. Jujur. Terus berkata yang baik tadi apa namanya? Katanya Naila mau bilang apa? Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang. Betul, sayang keluarga. Apa? Sayang keluarga kalau di rumah. Aku itu sudah meninggal. Siapa? Mbah kok? Mbahnya sudah meninggal. Aku banyak. Lagi ya. Ya, teman-teman. Bisa berarti. Adik yang minta apa? Tanggung jawab. Sayang teman. Disiplin. Jujur. Rapi-rapi ya. Berkata bijak itu tadi kata Mbak Aisyah. Berkata bijak. Berkata bijak itu juga sama dengan kita saling menghormati menghargai ya. Lagi ya. Teman-teman. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas nih. Nah, ternyata Ustaz Nani hari ini juga membawa gambar loh. Nah, keyakinan yang tadi kita tempelkan di kertasnya Ustaz Nani. Kita bikin keyakinan kelas kita biar kita selalu ingat ya. Keyakinan kelas berarti kita yakin teman-teman nilai-nilai ini. Oh, aku harus jujur. Berarti harus berkata yang sebenarnya. Bisa? Oh, aku harus sayang teman. Berarti aku harus bisa sayang teman. Menjaga apa? Karena menjaga baik dan mulut ya. Kemudian nih teman-teman berangkatnya tepat waktu ya tadi ya. Disiplin ya. Sekarang ini saya gambarnya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Oke. Terus ada jagalah teman-teman.
membuat lingkarannya